Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Panjaitan, kelas 11 IPA 3 dari SMA Negeri 1 SEI Bamban. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang kedatangan Sekutu dan Belanda. Kedatangan Sekutu dan Belanda. Penyerahan Jepang kepada Sekutu tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945 membuat analogi bahwa Sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah, terutama wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan negara-negara yang masuk dalam Sekutu. Setelah Belanda kalah dengan Jepang, mereka melarikan diri ke Australia. Bagi Sekutu dan Belanda, Indonesia adalah masa vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Karena itu, logika Belanda adalah kembali berkuasa atas Indonesia seperti sebelum Indonesia direbut Jepang. Atau dengan kata lain, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Bagi Sekutu, setelah selesai PD2, maka negara-negara bekas jajahan Jepang merupakan tanggung jawab Sekutu. Sekutu memiliki tanggung jawab pelucutan senjata tentara Jepang, memulangkan tentara Jepang, dan melakukan normalisasi. Faktanya, rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan bayangan Belanda dan Sekutu. Karena itu, dapat diprediksi kejadian berikutnya, yakni pertentangan atau konflik antara Indonesia dan Sekutu maupun Belanda. Sekutu masuk ke Indonesia melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan penduduk Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah PD2, terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isinya tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris ke Belanda, khususnya yang menyangkut daerah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SAIC atau South Asia Command. Di dalam perundingan dijelaskan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut. Pertama, fase pertama, tentara Sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Fase kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat NICA akan mengambil alih tanggung jawab koloni atau dari pihak Inggris yang mewakili Sekutu. Setelah diketahui Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, maka Belanda mendesak Inggris agar segera mensahkan hasil perundingan tersebut. Pada tanggal 24 Agustus 1945, hasil perundingan tersebut disahkan. Berdasarkan persetujuan Potsdam, isi Civil Affairs Agreement diperluas. Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia, termasuk daerah yang berada di bawah pengawasan SYPAC atau South West Pacific Areas Command untuk melaksanakan isi perjanjian Potsdam. Maka pihak SYPAC di bawah Lord Louis Mountbatten di Singapura segera mengatur pendaratan tentara Sekutu di Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 September 1945, wakil Mountbatten yakni Laksamana Muda W.R. Patterson dengan menumpang kapal Cumberland mendarat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam rombongan Patterson ikut serta Van der Plas, seorang Belanda yang mewakili H.J. van Mock, pemimpin NICA. Setelah informasi dan persiapan dipandang cukup, maka Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut AFNE atau Allied Forces Netherlands East-Indies di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Mereka bergabung di dalam pasukan tentara Inggris yang berkebangsaan India yang sering disebut sebagai tentara Gurkha. Tugas tentara AFNE sebagai berikut. 1. Menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat. 2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu. 3. Melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya. 4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban dan keamanan untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil. 5. Mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku. Pasukan Sekutu yang bergabung
dalam Afne mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Kekuatan pasukan Afne dibagi menjadi 3 divisi, yaitu sebagai berikut. 1 Divisi India, 23 di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorne. Daerah tugasnya di Jawa bagian barat dan berpusat di Jakarta. 2. Divisi India, 5 di bawah komando Jenderal A.C. Manstre. Bertugas di Jawa bagian timur dan berpusat di Surabaya. 3. Divisi India, 26 di bawah komando Jenderal H.M. Chambers. Bertugas di Sumatera, pusatnya ada di Medan. Kedatangan tentara sekutu diboncengi Nisa yang akan menegakkan kembali kekuatannya di Indonesia. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap sekutu dan bersikap anti Belanda. Sementara Kritisson sebagai pimpinan Afne menyadari bahwa untuk menjalankan tugasnya tidak mungkin tanpa bantuan pemerintahan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Kritisson bersedia berunding dengan pemerintah Republik Indonesia. Kemudian Kritisson pada tanggal 1 Oktober 1945 mengeluarkan pernyataan pengakuan secara de facto tentang negara Indonesia. Namun dalam kenyataannya pernyataan tersebut banyak dilanggarnya. Sekian dan terima kasih.